Bayangkan sebuah kota kecil di tengah padang pasir tandus. Tidak ada sungai, tidak ada pepohonan, hanya pasir dan bebatuan. Tapi siapa sangka, dari kota inilah lahir sejarah yang mengubah dunia, yaitu kota Mekkah. Awal cerita Mekkah, sebuah nama yang begitu agung di hati setiap muslim. Jauh sebelum menjadi kota modern seperti sekarang, Mekkah hanyalah lembah kering yang tidak memiliki sumber kehidupan. Tidak ada air, tidak ada tanaman, bahkan burung pun jarang terlihat. Namun segalanya berubah ketika Allah menakdirkan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya, Siti Hajar, bersama bayi kecil bernama Ismail di lembah sunyi ini. Bayangkan suasana itu. Seorang ibu bersama bayinya ditinggalkan di padang pasir yang gersang. Tidak ada bekal, tidak ada sumber air. Hingga akhirnya, dengan penuh keyakinan kepada Allah, Siti Hajar berlari-lari kecil dari Bukit Syafa ke Marwah, mencari air untuk bayinya. Dan disitulah mukjizat terjadi. Dari hentakan kaki kecil Nabi Ismail, memancar mata air Zam-Zam yang hingga kini tak pernah kering, meski jutaan orang meminumnya setiap hari. Perkembangan awal Mekkah. Dari sumber air Zam-Zam inilah kehidupan mulai tumbuh. Suku Jurhum datang dan menetap, menjadikan lembah tandus itu perlahan berubah menjadi perkampungan. Seiring berjalannya waktu, Mekkah menjadi titik persinggahan kafilah dagang dari Yaman hingga Syam. Letaknya yang strategis menjadikannya pusat perdagangan sekaligus pusat pertemuan berbagai bangsa. Tapi bukan hanya perdagangan yang membuatnya istimewa. Di tengah kota ini berdiri Ka'bah, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah, yang menurut riwayat diperbaiki kembali oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Mekkah sebelum Islam. Namun, seiring berjalannya zaman, ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim mulai dilupakan. Ka'bah dipenuhi ratusan berhala, dan masyarakat Quraisy kala itu menjalani tradisi jahiliyah, menyembah patung, membanggakan suku, dan hidup dalam ketidakadilan. Meski begitu, Mekkah tetap menjadi pusat ziarah. Ribuan orang datang setiap tahun untuk menyembah di sekitar Ka'bah, meski dengan cara yang sudah melenceng dari ajaran Ibrahim. Lahirnya Nabi Muhammad, dan dari tengah masyarakat Quraisy inilah, pada tahun 570 Masehi, seorang bayi lahir dari rahim Aminah. Dialah Muhammad bin Abdullah, manusia yang kelak akan membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Nabi Muhammad tumbuh di Mekkah, bekerja sebagai penggembala, lalu menjadi pedagang yang jujur hingga mendapat julukan Al-Amin. Di kota inilah beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira di usia 40 tahun. Dan dari kota inilah risalah Islam dimulai. Namun perjalanan tidaklah mudah. Kaum Quraisy yang merasa terganggu dengan ajaran tauhid menentang Nabi dengan keras. Mekkah menjadi saksi bagaimana umat Islam awal mengalami penyiksaan, boikot, hingga pengusiran. Peristiwa besar di Mekkah juga menjadi saksi peristiwa hijrah ketika Nabi Muhammad dan para sahabat harus meninggalkan kota tercinta menuju Madinah. Namun akhirnya, setelah 8 tahun, Rasulullah kembali ke Mekkah dengan kemenangan yang gemilang. Tanpa peperangan besar, Ka'bah dibersihkan dari berhala, dan sejak itu Mekkah kembali menjadi pusat tauhid, pusat ibadah, dan pusat umat Islam hingga kini. Kini, Mekkah bukan lagi lembah sunyi. Kota ini telah menjadi jantung dunia Islam. Setiap tahun jutaan umat manusia dari seluruh penjuru bumi datang untuk berhaji dan umroh. Namun setiap langkah yang kita pijak di Mekkah selalu mengingatkan pada sejarahnya. Dari doa Nabi Ibrahim, kesabaran Siti Hajar, keberanian Nabi Muhammad, hingga kejayaan Islam yang lahir dari kota kecil di tengah padang pasir. Jadi, ketika kita menyebut nama Mekkah, kita tidak hanya membayangkan bangunan modern atau keramaian jamaah, tapi kita sedang berbicara tentang kota yang menjadi saksi bisu perjalanan iman, pengorbanan dan kemenangan. Inilah Mekkah, kota suci, pusat tauhid, dan simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Kalau menurutmu bagian mana dari sejarah Mekkah yang paling menyentuh hati? Tulis di kolom komentar.
Dan jangan lupa subscribe untuk konten Islami lainnya. Semoga Allah panggil dan mudahkan kita semua untuk mengunjungi Tanah Suci. Amin ya Rabbal Alamin.